Oke, em, halo Nadira. Jadi ini untuk tutorial Mendeley-nya. Sorry banget kalau mungkin suaranya agak noise karena di sini lagi hujan. Nah, pertama-tama nanti ini aku juga share untuk docs-nya. Jadi di sini aku mungkin ngasih introduction dulu. Pertama-tama, Mendeley itu hanya bisa digunakan kalau misalnya kamu nulis skripsi di software Microsoft Word. Jadi pastiin kalau kamu nulisnya di sini ya. Terus sistem Mendeley itu hanya bisa melakukan citasi dan sejenisnya kalau misalnya paper yang kamu mau cite itu udah diupload ke dalam library mereka. Jadi pastiin sebelum kamu citasi atau bikin bibliografi atau daftar pustaka, nanti terlebih dahulu kamu upload dulu papernya itu di Mendeley. Nah, untuk mempermudah pencarian, buat kategorisasi paper di Mendeley-nya. Jadi kayak jangan kamu langsung bulking upload papernya di all reference karena menurut aku itu bakal jadi apa ya, berantakan gitu, nanti kamu jadi overwhelmed sendiri. Jadi menurut aku mending nanti di Mendeley kamu bikin kategorisasi paper dulu, kayak misalnya oh paper-paper di bab satu, terus bab 2 dan sebagainya. Kalau kamu mau bikin kategorisasi yang lain tuh juga nggak apa-apa banget. At least bikin kategorisasi buat mempermudah aja sih gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah dibikin folder-folder ini, baru nanti kamu upload di dalam foldernya gitu. Jadi di uploadnya tuh nggak di all reference gitu. Nah, terus juga kalau dari aku personally, sebenarnya aku tuh nyaranin mesin citasi lain, namanya itu MyBib. Jadi em, kita tuh nulis skripsi sebenarnya diperbolehkan untuk nge-cite data-data yang mungkin kamu nemunya tuh di website resmi instansi. Kayak misalnya dari Kementerian Keuangan ada data yang sekiranya tuh bisa memperkaya pembahasan latar belakang kamu. Tapi itu bukan dari paper atau dari buku, tapi dari website. Itu boleh gak sih di site? Nah, itu boleh asal instansinya kredibel aja sih. Nah, kalau di Mendeley itu kan nggak bisa nge-cite website ya untuk bisa kita nulis daftar pustaka gitu. Nah, di MyBib itu bisa, dan ini tuh quite helpful sih karena dia tuh bisa dari majalah, dari website, dari video YouTube, pokoknya dari mana-mana tuh bisa. Jadi kalau saran aku, kamu gunain Mendeley sama MyBib tuh dikombinasikan aja sih. Kalau misalnya ternyata kamu ada kesulitan di Mendeley waktu mau bikin daftar pusaka di particular paper, coba aja kamu ke MyBib untuk mempermudah gitu. Nanti aku coba tunjukin juga untuk MyBib-nya ya. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita mau pakai Mendeley, itu yang pertama adalah download dan install Mendeley. Nah, di sini tuh harus dipastiin kalau kamu tuh download Mendeley-nya tuh Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Jangan cuma salah satu. Nah, kalau misalnya dari pengalaman teman-temanku dulu nyusun skripsi, biasanya teman-temanku cuma download ini. Padahal untuk bikin daftar pustaka, kita tuh perlu yang ini gitu. Jadi di-download aja dua-duanya. Pastiin ada. Karena kalau misalnya kamu cuma download yang ini, add-ins-nya itu nggak muncul di Word. Jadi kamu juga harus download ini gitu. Nah, kalau misalnya udah download, kita cek apakah Mendeley kita tuh udah terintegrasi sama Word kita. Nah, cara ngeceknya itu, kita itu ke ke Word, buka Word-nya, terus kamu cek di bagian reference ini. Kalau misalnya udah muncul Open Mendeley sama Mendeley site di sebelah sini, sorry, di sebelah sini, itu berarti udah terintegrasi. Terus kalau misalnya Open Mendeley ininya belum muncul, gimana Kak? Nah, yang pertama pastiin kamu udah install Mendeley Desktop. Karena kalau misalnya kamu belum install Mendeley Desktop, Open Mendeley di situ nggak akan muncul. Kalau Reference Manager doang, yang muncul cuma ininya aja nih. Nah, kalau misalnya udah download dua-duanya, tapi ininya nggak muncul, kita pergi ke file,
ke sini. Terus kita ke options. Terus kita ke add-ins. Abis di sini kamu ke manage. Terus pencet yang word add-ins. Terus go. Nah, nanti kalau misalnya belum muncul, biasanya ini nggak dicentang sih. Nah, kalau udah ada, kita centang terus oke. Nah, nanti biasanya dia langsung muncul gitu. Nanti kalau misalnya kamu udah coba belum muncul, boleh dicek aja lagi ke aku. Oke, nah abis itu kalau misalnya nih kita udah ngecek, ternyata Mendeley kita udah terintegrasi sama Miss Word. Nah, itu em, kita terlebih dahulu harus mempersiapkan paper yang ingin di-cite di aplikasi Mendeley. Nah, kalau misalnya aku tuh lebih suka ngutak-ngatik di Mendeley Reference Manager karena interface-nya tuh lebih modern dan clean. Tapi nggak apa-apa sih, ini preferensi aja. Kalau kamu mau di Mendeley Desktop itu juga nggak apa-apa. Karena sekali kamu upload di salah satu Mendeley, itu di dua-duanya tuh ke upload kok papernya gitu. Tapi kalau for me personally, aku suka di Reference Manager. Nah, ini tuh interface-nya kayak gini. Kalau misalnya Mendeley Reference, itu kayak gini. Dia tuh lebih modern aja sih, lebih Gen Z gitu. Dia lebih clean kayak gini. Tapi kalau Mendeley Desktop, dia sangat kuno dan seperti ini bentukannya. Kayak Word zaman dulu gitu. Aku nggak suka sih. Jadi kayak aku lebih suka di Reference Manager ini. Nah, kalau misalnya udah nih terintegrasi, yang tadi aku bilang, aku lebih saranin kamu bikin collection dulu nih di sini. Kayak skripsi bab 1, skripsi bab 2, atau misalnya kamu mau bikin misalnya paper-paper yang dipakai di latar belakang. Terus paper-paper yang mau dipakai buat litref materi X, Y, dan Z gitu. Pokoknya pertama-tama yang harus kamu lakukan, aku saranin tuh bikin collections. Nah, kalau misalnya udah bikin collections, kita baru upload di folder ini. Jadi langsung add reference, import files. Misalnya aku masukin yang ini ya, papernya. Nah, udah nih, udah ke-upload kan. Nah, jangan sampai kamu sebelum bikin collections, kamu udah langsung misalnya add reference nih di sini, di all reference. Nah, menurut aku kalau kamu langsung kayak gini, nanti kayak ke nggak rapi aja sih, nggak ke categorize gitu. Jadi mendingan kamu bikin collection dulu, terus nanti kamu pencet, terus baru di add. Nanti dia masuk ke sini gitu. Nah, kalau misalnya udah di-upload, hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah cek kesesuaian apa namanya metadata dari papernya. Karena biasanya tuh Mendeley itu suka ngaco kan. Nah, itu caranya kita klik aja, kita read, terus terus ya udah, ini kan di sini ada key information-nya nih. Terus kamu coba sesuaiin aja. Kayak misalnya nih, di sini authors-nya ada Ogawa dan Shimizu. Tapi di sini dibilang autorsnya cuma satu, Eiji Rieti Shimizu bla bla bla. Nah, ini kita beresin, kita input ulang. Misalnya yang pertama itu last name-nya Ogawa Eiji. Nah, ini kan ada dua orang. Kalau misalnya mau tambah authors, itu kamu tinggal pencet um, shift dan enter. Nah, itu lanjut jadinya Shimizu Junko gitu. Oke, terus kayak udah ini tinggal diisi aja. Let's say ini aku ngaco aja ya. Misalnya, oh ya ini months-nya itu angka ya. Misalnya Mei, day-nya itu 28 dan ya udah gini aja. Terus ya udah. Nah, karena di sini kita udah siapin papernya dan udah upload papernya, maka kita bisa langsung lanjut buka skripsi kita di Word untuk di site. Nah, ini kita langsung ke Word.
Misalnya di mana ya? Misalnya misalnya di sini deh. Misalnya aku mau nge-cite nih dari paper yang tadi. Berarti kalau kamu mau nge-cite, kamu tinggal kursornya tuh diarahin ke yang terakhir kamu ini. Terus kamu pencet insert citation di sini. Terus go to Mendeley. Nah, biasanya tuh yang kebuka yang desktop kalau di sini. Nah, tadi itu kan tadi di sing dulu ya, soalnya kan tadi aku nambahin yang latar belakang. Nah, ini udah muncul nih latar belakang sama litref X yang tadi aku baru tambahin di uh, Mendeley Reference Manager. Jadi kalau misalnya kamu utak-atik satu, yang satunya lagi itu udah kesing gitu. Jadinya aku lebih suka ngutak-atik yang di sebelah, baru nanti pas citasi yang kebuka yang ini aja, terus kita langsung pencet-pencet. Nah, tadi kan papernya ada di latar belakang, aku mau nge-cite yang Ogawa Shimizu. Ini tinggal dipencet aja. Nah, tadi kan sebenarnya di reference manager itu kan ininya tuh belum keisi semua ya. Abstrak, author keywords, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kamu udah di sini, itu gampang aja tinggal pencet yang search. Nah, kalau misalnya udah search, dia otomatis gitu, otomatis keisi sendiri. Nah, kalau misalnya udah benar semua, details are correct, kita langsung pencet ininya dan sorry, kita pencet yang site. Nah, kalau misalnya kita udah pencet site, dia muncul sendiri. Nah kayak gini. Nah, kalau misalnya kamu udah site, terus kamu mau bikin daftar pustaka, itu kita langsung aja ke bagian daftar pustaka di bawah. Wait. Nah, daftar pustaka misalnya aku di bawah sini ya. Nah, itu kursornya kamu arahin di sini, terus langsung aja insert bibliografi. Nah, langsung ada. Guys. Ya, pokoknya gitu deh. Pokoknya nanti ini tinggal dirapiin, berarti ini nanti tinggal di justify kanan kiri. Tuh. Gitu. Nah, kalau misalnya dari MyBib, itu menurutku jauh lebih gampang. Tapi somehow karena dia itu sistemnya online, jadi kadang paper kamu tuh nggak muncul di sistemnya mereka. Jadi sebenarnya ada plus minusnya sih Mendeley dan MyBib. Nah, kalau misalnya yang MyBib itu, yang tadi aku bilang sih kayak apa namanya, dia itu cukup rich. Jadi kalau misalnya kamu nemu data dari website dan kamu mau masukin ke pembahasan skripsi kamu, mostly di latar belakang sih harusnya. Itu bisa banget kamu pakai karena dia tuh bisa bikinin kamu daftar pustaka dari website. Contohnya
kayak gini. Jadi tuh nanti kamu tinggal akses aja ini linknya. Terus nanti interface-nya tuh kayak gini. Sama kayak yang tadi apa namanya em, Mendeley. Kamu pertama kategorisasiin aja dulu citasinya. Ini tinggal dipencet aja start new project untuk bikin folder. Nah, sebelum kita cari citasi, kamu pastiin dulu kalau misalnya stylenya itu apa 7 ya. Sama yang kayak di Mendeley, di Word kamu nanti ini itu harus American Psychological Association atau apa 7. Itu, itu formatnya UI sih. Nah, terus kalau misalnya udah, kamu tinggal klik aja New Citation yang hijau. Terus nanti dia akan kayak gini bentukannya nih. Ada website, buku, jurnal, video, dan lain-lain. Kalau website, kamu pencet aja yang more. Ya, yang more. Nanti biasanya disuruh masukin link gitu. Jadi nanti dia otomatis. Nah, kalau misalnya contoh di jurnal ya, kalau misalnya kamu agak mumet sama Mendeley dan lagi nggak mood, kamu coba pakai MyBib aja. Jadi kayak misalnya nih, aku mau citasi dan bibliografi dari paper ini. Kalau di MyBib itu, ini aku contohin deh, start new project, ini let's say Nadira. Terus nanti di sini abis itu kamu make sure dulu ininya udah bener apa 7. Terus kalau udah kita new citation. Terus di jurnal. Nah, kalau di jurnal biasanya yang disuruh adalah judul jurnal atau DOI-nya. Nah, di sini aku coba masukin judulnya. Nggak bisa di copy. Nggak bisa di copy, guys. Ya udah, coba masukin deviation measurement for coordinated exchange rate policies in East Asia. Policies in East Asia. Nah, search. Nah, di sini muncul nih Eiji Ogawa dan Junko Shimizu. Dia dari Repack yang tadi aku bilang sih. Terus ini itu 2000 berapa ya? 2005. Terus kamu coba cek aja yang year-nya tuh sama. Ini kan ada yang 2006, terus ada 2006. Nah, kamu pencet yang sesuai sama paper kamu. Nah, ini dipencet. Terus kalau misalnya ada yang kurang-kurang, biasanya tuh mereka ngasih tahu ada volume number-nya gak. Kalau nggak ada, pencet aja nggak ada. Terus ada issue number-nya gak dan segala macam. Kalau nggak ada, ya udah nggak ada. Tapi ini bisa diisi manual juga kok. Kalau misalnya nanti ternyata di paper tuh ada gitu. Kamu bisa tambahin. Tapi kalau udah cukup, ini di save aja and then langsung di copy. Nah, abis itu kita bisa langsung paste ke skripsi kita. Jadi kayak misalnya ini dari sini kita turun ke bawah, terus di paste. Sorry banget ininya. Di bawah sini deh. Oh. Nah, itu langsung muncul kayak gini. Nah, kayak gitu guys. Jadi kayak menurutku preferensi sih kamu mau pakai Mendeley atau MyBib. Tapi kalau saranku utamain dulu Mendeley. Tapi kalau udah mentok banget MyBib aja karena akan sama aja. Bisa diedit-edit dikit nih mereka. Gitu. Semoga membantu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, tanyain aja ke aku nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mau ketemu aku di kampus, aku hari Senin, setiap Senin di kampus, dan kalau nggak Rabu, Kamis juga ke kampus. Nanti tektokan aja, nggak apa-apa.